Deana Sulistiani Dewi. Ia seorang perempuan berusia 20 tahun yang dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami halusinasi pendengaran. Dulunya dia seorang mahasiswa yang sangat pintar dan aktif. Dia mengatakan sering mendengar suara-suara yang tidak berwujud. Lebih seringnya malam hari ketika dia akan tertidur. Dari situlah dia kenapa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Firdala Najah. Saya perawat yang sekarang bertugas untuk merawat Teh Dea. Saya barusan mendapatkan data bahwasannya Teh Dea baru datang ya hari ini ya. Ya, apa kabar ini Teh Dea? Iya. Biasa dipanggil apa Teh? Ada. Oh Ade, berarti saya salah ya. Saya panggil Ade ya. Ade, kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak Ade, kalau misalnya saya bertanya, Ade boleh jawab, boleh juga enggak. Tapi Ade nggak usah takut, nggak usah malu dengan apa yang Ade rasakan sekarang. Coba ceritakan apa aja yang Ade rasakan ya. Kalau boleh tahu nih, alasan kenapa Ade masuk sini kenapa? Sering mendengar suara yang tidak berwujud. Oh iya ya. Biasanya itu suka sering atau hanya sekali dua kali saja? Hanya waktu-waktu tertentu. Yang Ade rasakan ketika mendengar hal itu seperti apa? Takut. Takut ya. Baik, kalau seperti itu saya akan sedikit berbincang-bincang tentang suara yang didengarkan oleh Ade Dea. Mungkin tempatnya di sini atau di mana? Di sini saja? Oh ya, di sini saja. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, apakah Ade bersedia? Oke, gini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang suara yang didengarkan oleh Ade Dea. Ade Dea sendiri ketika mendengar suara itu, apa yang Ade rasakan? Yang Ade benar-benar rasakan kali itu? Takut. Takut. Apakah suaranya datang tiba-tiba atau berulang atau sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu. Biasanya ketika muncul tuh waktu seperti apa? Pagi, siang, atau malam gitu? Malam ketika mau bobo. Iya, malam ya. Adek sendiri nih ya, cara mengatasi rasa takut, rasa mengatasi untuk tidak mendengar lagi suara itu seperti apa? Apa yang Adek lakukan? Menutup telinga dan teriak-teriak. Nah ya, dengan cara itu apakah bisa membantu untuk meringankan rasa takut Adek, dan apakah suara itu menjadi hilang ketika Adek berteriak? Tidak. Baik, Ade Dea, saya akan memberikan 4 cara agar Ade bisa mengontrol rasa takut dan meminimalisir ketika ada suara-suara itu kembali. Gitu. Cara yang pertama, Ade bisa melakukan menghardik suara-suara yang menurut Ade itu suara tanpa berwujud ya. Terus yang kedua, dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Yang ketiga, dengan cara melakukan kegiatan yang terjadwal. Yang keempat, dengan cara mengkonsumsi obat secara teratur. Untuk itu, cara yang pertama yang bisa sekarang lakukan dengan cara menghardik suara itu. Ade bisa melakukan hal ini ya, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu agar Ade bisa menghardik ya si suara-suara itu. Caranya seperti ini, Ade cukup mengulang kata ini ketika suara itu muncul. Pergi, saya tidak mau dengar, saya tahu suara itu palsu. Berulang-ulang sampai suara itu benar-benar hilang. Coba Ade ucapkan hal itu sering sampai suara itu benar-benar hilang ya. Apakah Ade bisa mencoba mengulangi apa yang saya katakan barusan? Coba bisa diulangi? Pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu. Iya, Ade udah pintar ya, udah bisa cara menghardik suara itu agar tidak kembali dan agar suara itu tidak terus-terusan menghantui Ade Dea. Nah, Ade bisa melakukan hal ini, dan untuk selanjutnya, tahapan yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Saudari Diar. Nanti akan yang akan memberitahu cara tentang berbincang-bincang dengan orang lain, dan selanjutnya pun akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terus sekarang Ade Dea tinggal melakukan hal ini. Cara yang pertama menghardik itu setiap Ade merasakan atau mendengar lagi suara-suara tersebut. Gitu. Gimana dia sekarang rasanya sudah mengetahui nih cara-cara untuk menghardik dari suara-suara itu?
Udah tahu ya seenggaknya ya, nanti tinggal Ade Dea coba untuk terapkan Ade Dea sendiri. Untuk itu saya ingin bertanya nih, apa sih tadi yang 4 cara untuk agar si suara itu tidak datang dan Ade bisa meminimalisir rasa takut Ade? Yang pertama apa? Menghardik, Menghardik suara itu ya. Yang kedua, berbincang-bincang dengan orang lain, oke. Yang ketiga, melakukan aktivitas, yang terjadwal ya pastinya. Terus yang keempat, minum obat yang teratur. ya kayak gitu. Ini pun kita lakukan kegiatan yang terjadwal. Nanti kita akan lebih memperdalami lagi bagaimana cara menghardik dan memperdalami lagi seperti apa berbincang-bincang yang baik dengan orang lain dan seterusnya ya kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ade Dea sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya. Semoga Ade Dea cepat pulih dan cepat bisa menghandle rasa takut Ade dan tidak mendengar lagi suara seperti itu. Saya yakin Ade Dea bisa. Terima kasih Ade Dea. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Boleh ngobrol-ngobrol? Boleh. Sambil duduk ya di sini, boleh? Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya perawat Tia. Di sini saya Tina mengganti kemarin perawat. Ada yang sudah kesini ya? Ada. Gimana? Apa yang sudah diajarkan? Cara menghardik suara itu. Menghardik. Gimana? Apakah masih muncul suara-suaranya? Masih, tapi agak lumayan enggak terlalu sering. Ya. Gimana untuk kegiatan selanjutnya? Yang kedua ya, kita melakukan bercakap-cakap dengan orang lain, berbicara. Apakah bersedia? Sedia. Baiklah, waktunya sekitar 20 menitan, boleh? Boleh. Tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini saja? Di sini. Ya, boleh. Yaudah, kita mulai saja ya. Jadi bercakap-cakap itu nanti adik melakukan bercakap-cakap kepada perawat. Nah, jadi bercakap-cakap itu nanti Ade mengajak perawat yang ada di sini untuk berbicara dengan Ade. Jadi untuk menghindari agar tidak mendengar suara-suara tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan Ade sedang mendengarkan suara sesuatu ya yang mengganggu. Nah, Ade tinggal manggil perawat atau nyamperin perawat. Misalkan gini, tolong sus bantu saya karena saya mendengar suara-suara. Boleh dicoba? Silakan. Tolong sus, saya mendengar suara itu, ajak saya bicara. Ya, bagus. Sekali lagi boleh? Tolong sus, ajak bicara saya mendengar suara itu. Nah, iya bagus seperti itu. Nah, nanti jika mendengar suara setiap waktu, nanti tinggal nyamperin aja perawat gitu ya. Jadi gimana Ade perasaannya setelah melakukan kegiatan tadi? Baik, jadi sekarang Ade sudah mempunyai 2 cara ya. Yang pertama apa saja? Menghardik dan mengajak orang lain untuk berbicara. Nah ya, jadi nanti Ade kalau mendengar sesuatu bisa pakai 2 cara tersebut ya. Bagaimana kalau kegiatannya kita masukkan ke jadwal kegiatan sehari-hari? Boleh. Boleh. Nah, untuk waktunya mau kapan? Nanti sore atau malam? Nanti sore aja. Nanti sore. Tepatnya di sini lagi aja ya? Boleh. Iya boleh. Nah untuk besok ada rekan kakak yang mau kesini akan mengajarkan kegiatan yang ketiga. Boleh? Boleh. Baiklah, kalau begitu kakak permisi terlebih dahulu ya. Kalau ada apa-apa tinggal panggil perawat yang ada di ruangan saja. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Adek bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adek sebelumnya perkenalkan saya perawat
Balida, saya masih satu tim dengan perawat yang kemarin ke sini. Ade, di sini saya akan mengajarkan teknik mencegah halusinasi, yaitu menyusun aktivitas keseharian Ade. Apakah Ade bersedia? Boleh. Ya. Ade, apakah benar dengan Ade Dea? Benar. Iya. Bagaimana bicaranya? Apakah mau di sini atau sambil duduk? Bagaimana kalau sambil duduk? Ya. Ade, apakah bisa menyebutkan apa saja yang telah dilakukan oleh perawat yang kemarin untuk mengatasi halusinasi? Yang pertama menghadir, yang kedua mengajak orang lain berbicara. Oh iya, bagus sekali ya. Ade sudah bisa menyebutkan cara untuk mencegah halusinasi. Bagaimana suaranya? Apakah masih sering terdengar? Lumayan tidak sering terdengar. Alhamdulillah ya, sudah tidak sering. Nah, di sini kakak akan mengajarkan Ade untuk menyusun aktivitas sehari-hari Ade agar Ade tidak keseringan mendengarkan suara-suara yang tidak jelas itu. Nah, Ade bisa nggak sebutkan aktivitas Ade yang biasa Ade lakukan dari mulai bangun tidur? Coba bisa sebutkan. Membersihkan kasur, membersihkan lantai, Lalu mengepel. ya, apakah Ade bisa mempraktekannya sekarang untuk contohnya untuk membersihkan tempat tidur? Bisa? Bisa. Ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh Ade ketika Ade mendengar suara-suara itu. Jadi berfungsi untuk menghilangkan suara-suara itu atau mencegahnya. Jadi Ade bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, Ade sudah bagus ya, tadi telah membersihkan atau membereskan tempat tidur. Ade bisa melakukan cara yang kedua, yaitu menyapu lantai. Apakah Ade bersedia untuk mempraktekannya? Bersedia. Sebentar ya, saya ambilkan dulu sapunya. Ade bisa mempraktekannya. Ya, cukup deh. Nah, Ade sudah bisa melakukan aktivitas yang kedua. Ade bisa duduk kembali. Nah, Ade bagus ya, tadi sudah bisa melakukan kegiatan yang bisa Ade lakukan ketika Ade mendengar suara-suara yang tidak jelas itu. Bagaimana perasaan Ade sekarang? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Nah, jadi Ade bisa memasukkan kegiatan-kegiatan yang dua tadi ke daftar aktivitas keseharian Ade. Ya. Ade, bagaimana kalau siang nanti menjelang makan siang akan ada perawat rekan kakak yang akan membahas mengenai cara meminum obat dan guna meminum obat. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Ya, kalau bersedia, tindakan keperawatan dari kakak dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Iis Mayati. Ada yang bisa memanggil kakak Iis. Kakak mau tanya, kalau boleh tahu, Ade namanya siapa? Dea. Dea. Ade biasanya senang dipanggil apa? Ade. Ade ya. Jadi kakak manggil Ade ya. Kakak mau tanya perasaan Ade hari ini gimana? Baik. Baik.
Kalau suara-suaranya itu masih muncul nggak? Lumayan, tidak terlalu sering. Kemarin kan ada perawat jadi 3 yang kesini. Nah itu teh melakukan apa aja? Menghardik, berbicara dengan orang lain, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, iya. Kalau misalnya untuk menghardik biasanya adek sering melakukan nggak? Tidak terlalu sering. Kalau misalnya yang kemarin aktivitas itu melakukan apa aja? Membereskan tempat tidur dan menyapu lantai. Biasanya dilakukan setiap pagi sama sore? Iya. Oh, iya. Adek tadi udah minum obat belum? Sudah Jam berapa? jam 7 pagi. Oh, jam 7, iya. Kalau misalnya hari ini kita mendiskusikan tentang obat yang diminum gimana? Boleh? Boleh. Adek maunya jam berapa? Berapa jam? Kalau 20 menit 20 menit, iya. Maunya di mana? Di sini atau di luar, di sofa, di teras? di sofa. Adek, kalau misalnya sudah minum obat, biasanya suara-suaranya hilang nggak? Kalau yang ada minum itu ada berapa macam obatnya? 3. Warna apa aja? Ada oranye, biru, dan putih. Oh iya. Kegunaannya ada tahu nggak? Tidak. Nah, jadi untuk yang warna kuning atau CPZ ini tuh kegunaannya supaya suara-suaranya nggak terdengar atau hilang. Nah, kalau misalnya yang putih ini tuh kegunaannya supaya dia rileks atau nggak kaku. Nah, sedangkan yang biru ini tuh gunanya supaya ada tenang, jadi mikirnya tuh nggak kemana-mana. Nah, gitu. Ada tahu jam berapa aja tahu nggak? Di obat makan obatnya dulu udah ada yang beritahu belum? Belum. Nah jadi minum obatnya itu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah jadi kalau baiknya tuh ada banyak minum air putih, misalnya 8 sampai 10 gelas per hari. Dan minumnya juga harus tepat waktu minum obatnya. Gitu. Ada bagaimana kalau kita ke kamar lagi sekarang? Nah, jadi bagaimana perasaan Adek setelah kita membicarakan obat-obatan tadi sama cara penggunaannya? Bisa dipahami? Bisa. Iya. Nah, jadi ada lakukan ya cara-cara yang sudah disampaikan perawat sebelumnya, yang 3 cara ditambah tadi yang 1 cara. Ya. Masih ingat nggak? Dari awal coba disebutin. Menghardik, berbicara dengan orang lain, melakukan aktivitas, dan meminum obat teratur. Iya. Nah, jadi itu dilakukan kok sama Ade ya. Ya. Mungkin sampai sini penjelasannya. Dulu ya. Ade bisa tidur atau melakukan sesuatu sekarang. Dadah Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Gita, perawat yang merawat anak Bapak. Ya. Ya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Apa pendapat Bapak tentang anak Bapak? Anak saya selalu berhalusinasi dan selalu mendengar suara-suara aneh ketika malam hari. Ya, baik Pak. Sekarang kita akan diskusi tentang masalah apa yang terjadi pada anak Bapak. Silakan Pak. Apa yang Bapak rasakan selama merawat adik-adik di rumah? Kemudian apa yang Bapak lakukan selama merawat adik-adik di rumah Pak?
Saya selalu merasakan pusing bila anak saya selalu berteriak di tengah malam. Saya selalu mengajak anak saya bicara dan menenangkannya. Ya Pak, gejala yang dialami oleh anak Bapak tersebut itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada bendanya. Tanda-tandanya biasanya ditandai dengan tertawa sendiri atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau anak Bapak mengatakan mendengar suara-suara, melihat bayangan-bayangan, sebenarnya bayangan dan suara itu tidak ada. Untuk itu, kita diharapkan dapat membantunya dengan beberapa cara untuk membantu anak Bapak agar bisa mengendalikan halusinasinya. Yang pertama, di hadapan anak Bapak jangan membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja bahwa Bapak percaya mendengar sesuatu atau melihat bayangan, tetapi Bapak tidak mendengar atau melihatnya. Yang kedua, jangan biarkan anak Bapak sendirian. Kalau melamun, halusinasi akan kambuh. Upayakan ada orang yang mau bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga seperti makan bersama dan sholat bersama-sama. Tentang kegiatannya, saya telah melatih anak Bapak untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong Bapak untuk mengingatkan pelaksanaannya dan berikan pujian apabila dia dapat melakukannya ya Pak. Ya, siap. Yang ketiga, bantu anak Bapak untuk minum obat secara teratur. Jangan hentikan minum obat tanpa konsultasi terlebih dahulu. Terkait dengan obat ini, saya juga sudah melatih anak Bapak untuk minum obat secara teratur. Jadi, Bapak hanya tinggal mengingatkan anak untuk minum obat. Obatnya ada 3 macam ya Pak. Yang pertama, yang warna oranye ini namanya CPZ. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan-bayangan. Diminum 3 kali sehari ya Pak, pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Kalau yang putih ini namanya THP ya Pak. Gunanya untuk membuat rileks. Jam minumnya sama dengan yang CPZ tadi ya Pak. Kemudian yang biru ini namanya HP. Gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Jam minumnya sama dengan yang CPZ dan THP ya Pak. Obat tersebut harus selalu diminum ya Pak untuk mencegah kekambuhan. Terus yang terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi yang muncul, putus halusinasi anak Bapak dengan cara menepuk punggung. Kemudian, suruh anak Bapak untuk menghatik suara tersebut. Anak Bapak sudah saya ajarkan untuk cara menghatik halusinasi. Sekarang, mari kita latihan memutus halusinasi anak Bapak ya Pak. Ya. Sambil menepuk anak Bapak, katakan, sedang apa kamu? Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang? Ya, usir suara itu. Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, saya tidak mau dengar. Ucapkan berulang-ulang ya, Pak. Sekarang coba Bapak praktekkan cara yang barusan saya ajarkan. Nanti Bapak coba praktekkan ya Pak kepada anak Bapak ketika halusinasinya sedang kambuh. Ya, siap. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi dan latihan memutuskan halusinasi Pak? Alhamdulillah ada pencerahan. Sekarang coba Bapak sebutkan lagi 3 cara merawat anak Bapak. Jangan membantah anak saya ketika halusinasi, jangan biarkan anak saya sendiri, dan jangan lupa memberikan obat secara teratur. Bagus sekali Pak, bagaimana kalau 2 hari ke depan kita bertemu lagi untuk mempraktekkan memutus halusinasi secara langsung di hadapan anak Bapak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk jamnya, apakah Bapak ada waktu luang pukul berapa Pak? Pukul 8 pagi aja. Baik Pak, sampai jumpa di 2 hari berikutnya ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik. Apakah Bapak masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi pada anak Bapak? Ingat. Bagus sekali ya Pak. Sesuai dengan perjanjian kita 2 hari yang lalu sama perawat kita ya kalau nggak salah. Ya. Ya, kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Bapak. Gimana Bapak, bersedia? Bersedia. Oke, mari kita datangi anak Bapak terlebih dahulu. Iya. Mari Kak. Mari. Assalamualaikum Dek. Ini Bapak mau menjenguk.
akan membantu Ade untuk mengendalikan agar tidak mendengar suara-suara. Boleh Pak dicontohkan? Bila ada mendengar suara-suara aneh, ada tutup telinga dan menghardiknya. Coba ada tutup telinga sekarang. Terus semuanya. Nah bagus Pak, seperti itu. Udah deh. Gimana deh perasaannya setelah dibantu oleh Bapak? Senang nggak? Senang. Alhamdulillah senang tuh Pak ya, senang. Nah sekarang apakah Bapak ingin melihat jadwal harian Ade ya? Boleh. Boleh dilihatkan deh. Nah seperti ini Pak. Bagus sekali ya Dek. Nah, alhamdulillah. Baiklah Dek, karena Bapak sudah memperagakannya tadi ya, saya dan Bapak Ade akan kembali lagi ke ruangan. Baiklah Dek, permisi. Assalamualaikum. Sing enggak dawang. Bapak gimana perasaannya setelah mempraktekkan cara menghardik pada anak Bapak? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah ya Pak. Jangan lupa diingat-ingat ya Pak selalu, karena itu nanti untuk bekal di rumah Bapak. Baik Pak. Nah bagaimana kalau kita 2 hari lagi kita bertemu untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian anak, gimana Pak? Ya boleh. Baiklah, jam berapa Bapak bisa datang ke sini? Paling jam 10-an. Ya boleh Pak, ditunggu ya Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Karena besok anak Bapak sudah boleh pulang, maka sesuai janji kita, sekarang ketemu untuk membicarakan jadwal anak Bapak selama di rumah. Bagaimana Bapak selama membesuk, apakah sudah terus dilatih cara merawat anak Bapak? Terus dilatih tuh. Ya. Nah sekarang kita bicarakan jadwal anak Bapak di rumah. Bagaimana untuk waktunya? Apakah Bapak bersedianya berapa menit? Paling 20. Ya, 20 menit. Bapak, ini jadwal kegiatan anak Bapak di rumah sakit. Jadwal ini dapat dilanjutkan di rumah. Coba Bapak lihat apakah mungkin dilakukan di rumah. Ya mungkin. Ya, siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan Bapak untuk melakukan kegiatan anak Bapak? Mungkin neneknya. Oh iya, neneknya. Bapak, jadwal yang telah dibuat selama di rumah sakit, tolong dilanjutkan di rumah, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak Bapak. Dan Bapak selama di rumah harus selalu memperhatikan anak Bapak. Misalnya kalau anak Bapak terus menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat, atau memperlihatkan perilaku yang membahayakan orang lain, maka Bapak bisa segera menghubungi perawat di puskesmas terdekat. Untuk nomor telepon puskesmasnya nanti saya akan kasihkan, dan selanjutnya perawat yang di puskesmas itulah yang akan membantu memantau perkembangan anak Bapak selama di rumah. Bagaimana Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Jika tidak ada, nah ini jadwalnya bisa dibawa pulang. Selanjutnya silahkan Bapak menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Kami akan siapkan anak Bapak untuk pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.